Saudaraku, di momen ibadah yang spesial ini, saya ingin membagikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Langit Terbuka. Dan doa saya, ini bukan cuma judul khotbah, tapi benar-benar ini harapan. Dan ini doa kita bersama, supaya kita semua mengalami dimensi langit terbuka. Karena kalau Anda hidup di dalam dimensi langit terbuka, itu truly akan berbeda. Blessing will, berkat itu akan mengalir dengan deras, melimpah di dalam kehidupan saudara. Oke, nah di dalam bagian yang pertama dari seri khotbah Langit Terbuka, hari ini saya akan bicara secara spesifik tentang mematahkan belenggu kemiskinan. Ya mungkin sebagian dari kita tidak dalam kemiskinan, tapi mungkin keterbatasan. Karena setiap dari kita punya batasan-batasan tertentu. Karena itu kita ada di level di mana kita ada sekarang. Dan saya yakin firman Tuhan hari ini akan membawa kita semuanya bisa maju ke next level di dalam kehidupan kita. Oke, jadi mematahkan belenggu kemiskinan. Saudaraku, kemiskinan itu merusak. Kemiskinan itu mengakibatkan sebagian anak gak bisa lanjut sekolahnya, studinya. Kemiskinan itu menyebabkan banyak orang jadi stres, depresi, menderita, mengalami kesulitan untuk bisa makan. Kesulitan itu mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan banyak orang. Karena itu kita berdoa bersama-sama. Semua belenggu kemiskinan yang ada dalam hidup kita dipatahkan, dihancurkan. Hari ini kita mengalami kelepasan dan kemerdekaan sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya langsung ya mulai 5 belenggu kemiskinan yang harus dihancurkan. Yang pertama, kemalasan. Nah kalau ini kita semua sudah tahu ya, kemalasan selalu mengakibatkan kemiskinan. Ini salah satu faktor terbesar mengakibatkan kemiskinan adalah kemalasan. Kita buka di dalam Amsal 20 ayat yang keempat. Alkitab ngomong begini, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Sampai di situ dulu ya pembacaan kita. Jadi Alkitab yang ngomong, kalau namanya pemalas, ketika itu musim dingin, dia tidak membaca. Musim dingin itu musim yang kayaknya tidak kondusif. Ya kayaknya sekarang gak cocok untuk memulai kerja, gak cocok untuk berbisnis. Ini kondisinya lagi krisis, daya beli lagi menurun, gak ada modal, nanti gak ada kesempatan. Saya sudah mencoba tapi gak bisa. Ini itu, pokok alasannya hebat banget. Tapi di musim dingin itu tidak membaca. Tidak bekerja. Ini yang Alkitab katakan. Mari kita lihat apa hasilnya. Lanjutkan pembacaan itu. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim apa? Menuai. Berarti musimnya masih sama atau sudah ganti sekarang? Tahukah saudara bahwa musim itu enggak pernah sama? Kalau ada yang pasti, maka musim itu selalu berganti. Kalau sekian tahun ini dunia terus-menerus dalam krisis, kesulitan, pandemika, apakah lagi terjadi resesi macam-macam. Saya yakinkan saudara, tidak selalu akan ada musim dingin, akan datang musim menuai, akan datang musim panen di dalam kehidupan kita. Oke, ibaratnya sekarang. Ya ini jam berapa nih sekarang? 6:30 ya. Nah 6:30 ini persis pas pergantian. Tadi jam 6 masih terang nih. Ya, tapi 6:30, jam 7, tiba-tiba yang terang jadi gelap. Jadi hal yang pasti terang akan menjadi gelap, setelah itu nanti akan menjadi terang lagi. Kenapa? Karena musim selalu berganti. Anda diurapi nggak diurapi, Anda diberkati nggak diberkati, yang namanya musim akan berganti. Nah ketika musim berganti, musim dingin jadi musim menuai, lihat ini. Buat si pemalas tadi yang di musim dingin, tidak membaca, ditulis begini. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Padahal musim menuai, semua nuai, semua panen raya, tapi orang ini gigit jari sendiri. Saudaraku, saya berdoa tidak ada seorang pun di tempat ini yang akan gigit jari ketika musim panen itu datang. Doa saya begitu musim panen datang, Anda orang yang pertama yang akan membawa berkas-berkas, akan ada tuaian dan panen raya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Karena itu menaburlah,
Membajaklah, bekerjalah di musim dingin. Di musim yang kayaknya tidak kondusif. Di musim yang kayaknya orang lain malas-malesan. Kenapa? Karena yang membajak di musim dingin, ketika musim panen datang, dia yang menuai. Doa saya Anda yang menuai, tahun ini akan ada tuaian yang besar, tuaian yang dahsyat, Anda terima di dalam kehidupan saudara. Oke, berapa banyak anak muda yang sehari-hari dalam kehidupannya, tiap hari isinya cuma nonton Netflix, main games, main sosial media, dan pengangguran. Ya, orang tuanya sudah umur 60, umur 70 masih terus support dia. Kenapa? Karena memang tidak mau bekerja. Maunya cuma nganggur, bermalas-malasan. Berapa banyak suami yang kadang-kadang gak mau bekerja, gak mau ambil tanggung jawab. Sehingga akhirnya harus terus bergantung sama istrinya. Bukan gak bisa ya, tapi gak mau bekerja. Ada yang lebih parah lagi, isinya cuma mabuk-mabukan, marah-marah, main tangan. Dan akhirnya mendatangkan bencana keuangan di dalam keluarganya. Hari ini saya ingin ajak saudara, ayo bangkit dan mulai bekerja. Semua jemaat yang ada di tempat ini, jadilah orang yang rajin, giatlah di dalam bekerja, dan pada musim panen Anda yang pertama menuai. Itu yang Alkitab katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Berarti ini orang cinta Tuhan apa tidak? Yes, orang yang dekat sama Tuhan. Tapi buat orang yang dekat sama Tuhan itu, ayat itu ngomong begini. Di Mazmur 1 itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke. Apa saja yang apa? Diperbuatnya, bukan yang didoakannya. Bukan yang diharapkannya. Bukan yang diinginkannya. Saya ketemu sama kebanyakan orang Kristen, itu cuma banyak berharap, banyak menginginkan, banyak keinginannya, mau mujizat ini, mujizat itu. Tetapi sedikit berbuatnya, kecil kerjanya. Mau berhasil apanya? Karena Anda nggak bisa melawan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ngomong untuk orang yang kesukaannya firman. Yang dekatnya sama Tuhan. Tapi yang berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doa saya tanganmu, tangan yang diberkati. Sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahun ini berhasil, yang kau kerjakan berhasil. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Penyebab orang terus di dalam kemiskinan, keterbatasan. Karena kurangnya keahlian. Kurangnya kompetensi. Kurangnya skill di dalam bekerja. Banyak orang bekerja, tapi sedikit yang bekerja dengan kompeten. Ya. Dan saya mau ngomong sama saudara, kerohanian tidak bisa menggantikan kompetensi. Anda either kompeten apa tidak kompeten di dalam pekerjaan saudara. Kalau Anda membuka jasa servis AC, Anda mau doa puasa 40 hari, 40 malam pun, tetap kompeten saudara akan menentukan AC-nya dingin apa tidak. Oke apa tidak? Kalau kita undang orang servis AC datang ke tempat kita untuk servis AC, pernah nggak ngalami bolak-balik mau diservis gitu terus, balik-balik lagi bermasalah terus. Tapi ada tempat-tempat servis tertentu yang kalau kita pakai mereka beres, bagus, dingin, tahan lama, kompeten. Ya sesederhana kalau nggak kompeten, akhirnya akan dicoret. Tapi yang kompeten akan maju. Jadi hari ini jangan pakai alasan kerohanian untuk menggantikan lack of competence. Saya justru menantang kita semua anak-anak Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin di dalam pekerjaan kita harus jadi orang yang kompeten. Semakin kita harus meningkatkan skill kita dan keahlian kita di dalam pekerjaan kita. Mari kita lihat kata firman Tuhan di Amsal 22 ayatnya yang ke-29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Semuanya katakan cakap dalam pekerjaannya. Ya cakap itu berarti apa? Kompeten. Berarti ahli nih. Ini orang yang tahu yang dia lakukan. Kalau dia pegang nih beres nih, jadi nih. Oke. Karena nggak semua orang kayak gitu loh.
Anda pernah ketemu nggak sama orang yang kerja, tapi bukan ngebantuin, ngacoin malah. Lebih baik dia nggak ada. Kenapa? Kalau dia yang kerja malah jadi berantakan. Itu kerja saudaraku, bukan nggak kerja. Kerja tapi tidak kompeten. Ya, tapi lihat Alkitab ngomong, pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, yang kompeten? Nanti Anda akan ngerti, derajatnya beda, statusnya, martabatnya beda. Ditulis begini, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Oh, saya berdoa tahun ini, tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat, mempromosikan saudara, membawa saudara di hadapan pembesar-pembesar, di hadapan pejabat-pejabat, di hadapan raja-raja, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tapi Anda harus ngerti, cara Tuhan membawa saudara berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang cakap di dalam pekerjaannya. Jadi mulai hari ini saya berdoa, kita semua bisa nangkep ini. Yang penting bukan cuma hati ya, benar hati itu yang terpenting, hati yang cinta Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi giliran Anda dipromosikan di hadapan raja-raja, kompetensi saudara yang menentukan. Itu yang dialami oleh Daniel. Daniel itu Alkitab mencatat 3 kali sehari dia berdoa. Berarti dia orang yang dekat sama Tuhan apa tidak? Yes. Tapi jangan lupa loh, Alkitab juga mencatat Daniel 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. 10 kali dia lebih efektif, lebih efisien. 10 kali kalau dia diserahin sesuatu, orang lain handle hasilnya segini, Daniel handle hasilnya 10 kali lipat. Daniel 10 kali lebih kompeten, lebih skillful, lebih ahli daripada yang lain. Dan Alkitab ini jadi kenyataan di dalam kehidupan Daniel. Di hadapan raja-raja ia berdiri. Daniel diangkat jadi wakil raja. Dia nggak punya koneksi, dia nggak punya ini itu. Tapi karena kompeten, dia diangkat jadi wakil raja. Bahkan rajanya ganti. Anda perhatikan, kalau biasanya pemimpinnya ganti, kabinetnya ganti juga. Rajanya ganti, orang-orangnya rubah semua. Tapi tidak dengan Daniel. 4 kali ganti raja, rajanya ganti, Daniel tetap kokoh berdiri. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Kenapa? Daniel kompeten. Jadi hari ini saya ingin tantang saudara, ayo tingkatkan kompetensi. Gak bisa asal bekerja loh, gak bisa asal berbisnis loh. Kerja dengan kompeten, bisnis dengan kompeten. Salah satu hamba Tuhan yang saya sangat kagumi namanya adalah Bishop David Oyedepo. Dan orang ini adalah orang yang sangat tahu sekali bagaimana untuk memimpin. Leadershipnya sangat powerful dan sangat kuat sekali. Sehingga ketika dia membangun gereja, gak asal-asalan. Ya saya pendeta, saya punya banyak teman pendeta, sarjana teologi, master teologi, sampai dokter, profesor. Tapi enggak semuanya orang yang tahu bagaimana memimpin sebuah gereja. Beda sekali saudaraku. Tapi David Oyedepo ini ketika dia memimpin sebuah gereja, dia tahu dia memimpin dengan kompeten. Satu dengan hati itu nomor 1. Tapi yang kedua dengan apa? Kompeten. Dan tahukah saudara, gereja yang dipimpinnya bertumbuh sampai jadi salah satu gereja yang paling maju di zaman sekarang ini. Jemaatnya jutaan jiwa. Ya, boleh dikatakan di ratusan negara di dunia. Gerejanya sudah berkembang. Tapi bukan cuma di area pelayanan loh, leadershipnya. Bukan cuma di area gereja. Suatu saat Tuhan suruh dia untuk membuka universitas. Universitas ini kan beda kan ya sama gereja. Tapi universitas yang dia bangun bukan sekedar universitas. Itu jadi universitas top terbaik. Nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 di seluruh benua Afrika. Bukan cuma di negaranya, tapi di benua Afrika. Anda ngerti ya levelnya ya? Ini beda, ini namanya kompeten. Waktu dia membangun development property development yang dia bangun,
itu jadi property development terbesar kalau nggak kedua, ketiga, sebenua Afrika juga. Seorang pendeta loh saudaraku. Tapi karena leadershipnya kuat, karena memang kompeten di dalam yang dia kerjakan, di hadapan raja-raja ia berdiri. Anda tahu nggak, itu raja-raja di negaranya atau presiden-presiden di benua Afrika, kalau mau ketemu sama dia, telepon dulu, janjian dulu, ngantri, karena banyak yang antri. Karena kompeten di dalam pekerjaannya. Oh, saya berdoa hikmat yang sama yang Tuhan karuniakan sama Daniel, Tuhan juga karuniakan kepada setiap dari kita. Sehingga di bidang kita, di pekerjaan kita masing-masing, kita jadi orang yang paling ahli, paling kompeten. Dan promosi yang dari Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Yesus yang mengajarkan, jadilah tulus seperti merpati. Yesus yang sama yang ngomong itu juga ngomong gini, jadilah cerdik seperti ular. Itu mulutnya Yesus yang ngomong. Kamu kalau cerdik seperti ular. Jangan cerdik kayak merpati. Banyak orang Kristen cerdiknya kayak merpati. Makanya diakalin terus. Setelah itu, kenapa Tuhan izinkan? Loh, kamu kan cerdik seperti merpati. Yesus ngomongnya cerdik harus seperti ular. Yesus lah ngomong loh. Jadi tidak semua tentang ular itu jelek. No. Yesus ngomong cerdik seperti ular. Apalagi sekarang kan kita sedang merayakan tahun baru Imlek nih. Gak tahu tahun apa ini saudaraku. Tapi saya berdoa kecerdikan yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, yang datang dan memenuhi kita, menjadikan kita cakap dalam pekerjaan kita dan berhasil. Katakan amin, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, alasan kenapa orang terus di dalam kemiskinan dan keterbatasan. Karena tidak tahu cara membangun hubungan yang strategis. Yang berkualitas. Tahukah saudara bahwa tidak semua hubungan itu setara? Ada banyak orang naif yang berpikir semuanya sama dong. Gak sama, Alkitab yang mengajarkan. Yesus sendiri yang ngomong ada pergaulan yang baik, ada pergaulan yang buruk. Jadi pergaulan itu ditimbang dan diukur, ada yang berkualitas, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau pergaulanmu jelek, masa depanmu jelek juga. Jadi ada hubungan tertentu yang akan membuat masa depanmu jelek, tapi ada hubungan tertentu yang akan membuat masa depanmu terang benderang. Karena itu Anda harus tahu bagaimana membangun hubungan yang berkualitas, yang strategis. Ada banyak orang gak bisa maju, kenapa? Karena gak tahu hukum membangun hubungan. Pokok semuanya kita sendiri, ya terbatas kita sendiri. Ada kemajuan tertentu hanya bisa kita alami melalui divine connection. Mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara masih ingat ini kisah orang lumpuh yang ada di dekat kolam Bethesda. Padahal di depannya itu sudah tersedia kesembuhan loh. Alkitab mencatat sewaktu-waktu malaikat akan turun dan menggoncangkan air itu. Di kolam itu, orang pertama yang nyemplung di situ pasti sembuh. Jadi kesembuhan itu sudah di depan dia. Tapi setiap kali kesempatan ada, selalu dia gagal untuk dapat kesempatan itu. Dia selalu stuck dan Alkitab mau sudah bertahun-tahun di situ dan dia stuck, gak bisa dapat, gak bisa maju, meraih kesempatan dan kesembuhan yang ada di depannya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bantu. Benar apa tidak? Nggak ada hubungan. Jadi dia selalu berusaha sendiri. Padahal dia lumpuh. Untuk gerak lambat sekali. Selalu kalah keduluan sama orang lain. Tapi kalau dia punya koneksi yang kuat. Orang yang ready untuk membantu dan menjaga dan memperjuangkan dia. Maka ketika air itu berbuih. Langsung orang lain akan nyemplungin dia yang pertama. Dan dia sembuh. Gara-gara nggak ada koneksi. Bertahun-tahun stuck di level yang sama.
Jangan-jangan saudara stuck di level yang sama karena Anda nggak paham hukum yang satu ini. Padahal Tuhan mau pakai orang-orang sekitar saudara untuk membuat saudara naik ke next level. Tapi kita kayak semuanya serba sendiri. Tahukah saudara kalau Yusuf serba sendiri, Yusuf nggak akan pernah jadi Perdana Menteri Mesir. Waktu itu dia adalah budak yang dipenjara. Padahal dia punya otak brilian. Dia punya ketajaman mengartikan mimpi. Benar apa tidak? Dan dia punya leadership yang kuat. Dia ditempatkan dimanapun. Kalau dia ngatur sesuatu pasti hebat. Tapi di penjara. Lihat itu saudaraku. Tanpa koneksi seumur hidup tetap di penjara. Cara Tuhan membawa dia. Yusufnya sama. Briliansinya sama. Ketajamannya sama. Kemampuan mengartikan mimpinya sama. Leadershipnya sama. Caranya Tuhan membawa Yusuf jadi Perdana Menteri adalah melalui satu divine connection, yaitu juru minum raja. Yang sekian tahun sebelumnya dijebloskan ke penjara, Yusuf bantu mengartikan mimpinya dan kemudian dia bisa keluar. Tapi dia melupakan Yusuf waktu itu. Tapi hebatnya Yusuf gak kecewa loh. Makanya kalau kita buat baik sama orang, terus dilupain sama orang, ditinggalin sama orang, gak usah kecewa. Anda lakukan itu buat Tuhan. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberkati benih yang pernah Anda taburkan. Dan kemudian membuka pintu buat saudara. Di momen yang tepat, saat Firaun bermimpi, dan tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpinya. Di momen itu, juru minum raja itu ingat sama Yusuf dan ngomong sama Firaun, di penjara ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Ada anak muda yang tahu mengartikan mimpi. Hari itu Yusuf dipanggil, masih budak. Tapi karena rekomendasi dari juru minum raja, hari itu dia menghadap Firaun, dia mulai memanifestasikan talentanya, mengartikan mimpi, manajemennya dan lain sebagainya, leadershipnya. Dan hari itu dia tidur sebagai Perdana Menteri yang berkuasa. Kenapa? Karena ada divine connection. Kalau hari itu juru minum raja mulutnya terkunci, gak pernah ngomong cerita, gak pernah nyebut nama Yusuf, gak ngasih rekomendasi Yusuf. Yusuf dengan brilliance yang sama, ketajaman yang sama, leadership yang sehebat itu. Tapi tetap jadi narapidana, gak ada apa-apanya dia. Tapi potensinya di-unleash, potensinya bisa muncul begitu rupa. Kenapa? Ada divine connection. Saya nubuatkan akan ada orang-orang di tempat ini. Tahun ini Tuhan akan pertemukan saudara dengan divine connection. Dan melalui koneksi itu Tuhan akan bukakan pintu-pintu buat saudara. Dan Tuhan akan kerjakan lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Amin. Lihat ini, hubungan. Contoh lagi ya, Esther. Esther itu punya potensi jadi ratu. Tapi dia nobody. Wajahnya cantik. Orangnya pinter, karakternya baik. Tapi nobody. Bukan siapa-siapa dia. Luar biasanya, dia punya paman namanya Mordekai. Dan dia punya orang istana, penjaga, orang-orang yang ikut kontes jadi ratu itu namanya Hegai. Dua orang ini, Mordekai dan Hegai ini yang memandu Esther. Kamu harus gini nih, kamu jangan gini, kamu gak boleh ngomong yang ini, kamu ngomongnya nanti gini. Kamu nanti mempresentasikan dirimu caranya gini, kamu milihnya pakaian seperti ini, aksesoris kamu milihnya kayak gini. Dengan panduan dua orang ini, seorang gadis biasa jadi ratu yang sangat berkuasa. Divine connection. Kadang-kadang kita berpikir semuanya serba kepandaian kita, kehebatan kita, kerja keras kita. Kalau itu cuma Esther sendiri tanpa panduan dari orang-orang ini, dia tetap nobody. Tapi karena ada divine connection, potensi yang ada di dalam dia kayak di-unleash secara luar biasa dan dia naik level dan dia meroket, melejit naik di dalam kemuliaan Tuhan. Karena divine connection. Jadi hari ini doa sama Tuhan supaya Tuhan mempertemukan saudara dengan destiny helper-nya saudara. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saudara
mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya punya kenalan seorang pengusaha cukup kuat, punya satu tanah yang besar, lokasinya strategis, tapi bisnisnya lagi susah. Kondisi keuangannya kekunci semuanya. Berat sekali waktu itu kondisinya. Akhirnya dia pontang-panting kiri kanan pinjam uang sama orang-orang yang dia bisa pinjemin. Bank sudah tutup pintu semua sama dia, nggak bisa sudah. Tapi dia terus berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan. Dan kemudian di momennya Tuhan bekerja, Tuhan pertemukan dia sama seorang anak Tuhan yang lain. Ya, orang yang bisnisnya mall, jago mall. Kalau megang ngurusin mall, ini orang tahu bagaimana membuat mall sukses. Yang satunya tadi punya tanah yang punya potensi jadi mall, tapi nggak punya keahliannya. Yang satunya ini punya keahliannya, tapi nggak punya tanahnya. Dikonekin jadi satu. Dan itu mengunleash power yang begitu luar biasa, potensi yang begitu luar biasa. Di-unleash. Dan sejak saat itu ceritanya berubah total. Yang tadinya kekunci dan sudah tidak berkutik sama sekali. Tiba-tiba melejit naik. Mengalami terobosan-terobosan yang lebih dari yang dia pikirkan dan bayangkan. Jangan-jangan engkau punya kemampuan. Engkau punya potensi tertentu. Engkau punya hubungan tertentu. Engkau punya modal tertentu. Engkau punya aset tertentu. Tapi semuanya kegembok, semua kekunci semuanya. Sampai Tuhan mempertemukan saudara sama divine connection. Begitu Tuhan pertemukan saudara, itu kayak gembok-gembok itu dibukain satu-satu, kunci-kunci itu dibuka satu persatu. Dan get ready ya, tahun ini tahun double favor. Anda akan bersaksi karena akan ada hal-hal yang ajaib dan mengherankan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita cuma nggak sadar aja, apa yang kita punya ini karena kita sudah punya sekian lama kayaknya nggak berharga. Tapi tahu nggak, yang saudara punya talentanya Yusuf, ditambah rekomendasinya juru minum raja, ketemu sama Firaun, jadinya hebat. Jadinya makmur, Mesir mengalami kemakmuran yang luar biasa. Coba Anda bayangin itu. Kadang-kadang kita menyepelekan yang kita punya. Tapi kadang-kadang yang kita punya yang biasa ini, dikonekin sama ini, dikonekin sama itu, sama ini, jadi hebat. Karena divine connection. Saudara pernah dengar nggak? Seorang hamba Tuhan yang namanya di Amerika ya, Pastor Joel Osteen. Ya, sebagian dari saudara pernah dengar ini. Dia suatu saat pernah bersaksi tentang bagaimana Tuhan ngasih gedung gereja itu. Itu gedung gereja terbesar di Amerika. Jadi ternyata tempat itu dulunya adalah tempat basket tim di kotanya dia. Yang kemudian mau pindah ke tempat yang baru, tempat itu mau dijual. Nah, dia mau beli. Gereja itu mau beli. Tapi nggak bisa karena ada persyaratan-persyaratan yang membuat tidak bisa. Ada voting Dewan Kota yang membuat tidak bisa pokok nggak nembus. Padahal jemaatnya di gerejanya tuh banyak orang-orang kaya, banyak pejabat-pejabat tinggi. Tapi nggak nembus. Sekian waktu berjuang, nggak nembus. Di kota Katisanes nggak nembus, kekunci, kegembok itu. Ada nggak situasi tertentu dalam hidup saudara kayak kegembok semuanya gitu. Sampai kemudian suatu saat Tuhan pertemukan sama seseorang yang kayaknya sangat no banget deh, sangat nggak banget deh. Ini orang ini modelnya orang amburadul, orang selebor yang ngomongannya kebun binatang semua. Dan kacau balau, tapi tahu bagaimana make it happen. Bagaimana menerobos yang orang lain tidak bisa terobos. Begitu connect ini saudaraku, orang ini ya saya bantu, terobos semuanya itu, buka semua pintu itu, yang sekian tahun gak bisa, jadi. Dan dari jadi itu, gereja itu berhasil ngambil alih tempat itu. Pastor Joel Osteen itu seingat saya pernah bersaksi, satu terobosan yang Tuhan kasih itu membawa gerejanya mengalami kemajuan. Harusnya itu 40 tahun kemajuan, tapi terjadinya sekejap. Karena divine
connection. Oh, saya berdoa ada orang-orang di tempat ini karena Anda diketemukan dengan divine connection yang daripada Tuhan. Tuhan membawa saudara mengalami lompatan 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Terjadi tahun ini. Terimalah itu dalam hidup saudara. Jadi Anda harus tahu cara Tuhan main itu seperti apa. Sehingga Anda nggak terkotak dan berpikirnya sempit, ngertinya mainnya cuma gini aja. Akhirnya kegembok semuanya. Banyak orang Kristen gak bisa maju karena kegembok semua gak ngerti gimana buka gemboknya itu. Karena kadang-kadang cara buka gembok itu Tuhan kirimkan koneksi sini, ini, itu. Dan ketika Anda peka dengan tuntunan Roh Kudus, Anda ngikuti itu, lompatan terjadi. Tapi juga butuh sensitivitas ya. Tidak semua connection dari Tuhan loh. Dan tidak semua connection yang dengan orang Kristen, dengan siapapun yang kayaknya baik selalu Tuhan yang suruh loh. No. Anda butuh kepekaan yang daripada Tuhan. Karena kalau salah koneksi, ya konslet saudaraku. Benar apa tidak? Akhirnya kacau semuanya. Jadi doa saya, kita semua di tempat ini, minta sama Tuhan tahun ini. Kirimkan divine connection itu. Dan aku berdoa Tuhan semua gembok-gembok yang ada dalam hidup kita dibuka semuanya, terbuka dalam nama Yesus. Open doors, pintu-pintu terbuka dan berkat tercurah sampai berkelimpahan. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang keempat, penyebab orang di dalam belenggu kemiskinan adalah hidup dalam dimensi langit tembaga dan tanah besi. Maksudnya gimana? Kita baca dulu ayatnya supaya Anda nggak bingung. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang ada di atas kepalamu akan menjadi langit tembaga, akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi apa? Besi. Ini bukan bahasa puisi loh. Ini Alkitab benar-benar bicara tentang dimensi langit tembaga dan dimensi tanah besi. Kalau Anda punya tanah yang subur, Anda naburin tanah itu, ngerjain, tanah itu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi kalau tanah besi, silahkan nabur seperti apapun, nothing. Benar nggak? Tembaga juga sama, langit tembaga. Tembaga itu keras, kayak nggak nembus. Berapa banyak orang yang berdoa, tapi kayak nggak pernah nembus. Kayak gak ada blessing dalam hidupnya. Malah kutuk yang terjadi. Ini yang Tuhan ngomong langit, tembaga, dan tanah besi. Ini yang dialami oleh Adam dan Hawa. Waktu mereka ada di Taman Eden itu kayak wow. Mereka ada di dimensi langit terbuka dan tanah yang subur. Mereka baru kerja sedikit aja hasilnya luar biasa, ada kelimpahan, kenikmatan yang luar biasa. Sampai mereka jatuh dalam dosa dan dipindah mereka keluar dari Eden. Sekarang di luar Eden tiba-tiba Adamnya sama, Hawanya sama, kerjanya sama. Tapi bukan kelimpahan, onak duri yang muncul. Kepinterannya sama, kerja kerasnya sama, bahkan mungkin lebih kerja keras. Tapi kalau orang hidup di bawah langit tembaga dan tanah besi, semuanya kayak membentur tembok. Saya ngerasain ada orang-orang di tempat ini yang sekarang masih ada dalam dimensi itu. Tapi saya berdoa dalam bulan ini, sementara kita sedang membagikan firman Tuhan bicara tentang langit terbuka ini. Doa saya Roh Kudus akan mengurapi saudara. Roh Kudus akan memindahkan saudara dimensi hidup saudara. Tidak lagi di dimensi tanah besi. Tapi jadi tanah yang subur. Dan setiap benih yang Anda usahakan. Yang Anda perjuangkan. Dibuat Tuhan berhasil. Dan akan muncul Tuhan 30 kali. 60 kali. 100 kali ganda. Amin. Saya berdoa juga Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat. Sampai berkelimpahan. Ada ayatnya tuh, terkenal sekali. Kita baca di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Nah ayat ini ayat yang paling banyak dipersekusi, dianiaya, diserang, dan dikritik oleh sesama orang Kristen, bahkan oleh pendeta. Tapi jangan lupa, ini ayat firman Tuhan, bukan ayat iblis.
Anda sedang menerima firman yang daripada Tuhan. Oke ya, saya bacakan buat saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit. Membukakan tingkap-tingkap langit. Open heaven. Langit terbuka. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tahukah saudara, persepuluhan itu bukan beban. Persepuluhan itu berkah. Persepuluhan itu enggak pernah minus. Persepuluhan itu plus. Persepuluhan itu bukan paksaan, tapi kerinduan. Persepuluhan itu bukan Tuhan yang butuh, kita yang butuh. Jadi saya berdoa saudara hari ini bisa menangkap kebenaran firman Tuhan karena iblis dengan segala cara akan pakai agent-agentnya untuk membutakan mata rohani kita nganggep ini ayat iblis. Sehingga akhirnya terus banyak orang hidup di dalam dimensi langit tembaga. Ini firman Tuhan. Oke, jadi sungguh-sungguh tahun ini open heaven, langit terbuka, Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang kelima, penyebab orang di dalam kemiskinan atau keterbatasan adalah mismanagement keuangan. Salah mengelola keuangan. Seringkali nggak ada uang bukan diakibatkan karena tidak diberkati. Seringkali penyebabnya karena salah mengelola berkat yang Tuhan kasih. Oke, selama pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, seberapapun banyaknya pemasukan kita, habislah pasti. Katakanlah Anda punya pemasukan yang gede banget, besar sekali, 100 juta per bulan. Wow, teman-teman sudah wow, 100 juta per bulan. Mereka membayangkan kalau penghasilan 100 juta per bulan pasti enak. Ya benar, tapi kalau pengeluaranmu 200 juta per bulan, saya nggak usah jadi nabi untuk ngomong bisa memberitahu masa depan keuangan saudara bakal seperti apa. Mungkin orang yang gitu solusinya di benak kita mikirnya, solusinya kalau nanti pemasukanku 1 miliar per bulan, beres semuanya. Jangan lupa loh, ada orang-orang yang dari 100 juta per bulan jadi 1 miliar per bulan, kalau pengeluarannya juga tambah gila, 2 miliar per bulan, yang mana di Jakarta sangat memungkinkan untuk itu. Mau 1 miliar per bulan itu nothing. Jadi kalau sudah berpikir hanya masalah kurang penghasilan, think again. Mikir lagi, coba Anda masih ingat gak kisah anak bungsu yang terhilang? Dalam kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Bapaknya kayanya gila. Itu konglomerat. Dan hari itu anak ini dapat separuh dari semua harta bapaknya. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda punya bapak konglomerat dan hari ini dikasih separuh dari semua kekayaannya, Anda langsung jadi konglomerat gak? Langsung tuh. Oke, melejit naik ke atas. Anda pikir itu akan menyelesaikan semua masalah. Banyak orang mikirnya gitu, tapi coba mikir lagi. Lihat kisahnya anak bungsu itu, apa yang dia lakukan? Dia menghambur-hamburkan harta, memboroskan semuanya. Akhirnya harta yang sebanyak itu, harta konglo loh saudaraku. Habis semuanya. Konglomerat ini berubah jadi tukang jaga kandang babi yang mau makan ampas babinya aja dilarang. Gila enggak saudaraku? Kenapa? Bukan kurang berkat. Karena salah mengelola. Jangan-jangan masalahmu bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena kita enggak tahu bagaimana mengelola berkat Tuhan. Ada orang-orang tertentu tuh tangannya, kalau di tangannya sini dikasih 100 juta, enggak lama, tunggu aja. Pasti habis. Anda enggak percaya, nanti tambahin lagi 100 juta. Tunggu sebentar, habis lagi. Tambahin lagi 100 juta, pasti habis. Entah gimana, kayak tangannya tuh ada lubang yang membuat selalu habis. Bukan lubang paku yang disalib seperti Tuhan Yesus ya. Tapi
Kayak ada lubang bocor terus gitu. Sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang kalau di tangannya dipercayakan 100 juta, Anda tunggu sebentar. 100 itu akan berkembang jadi 200. 200 jadi 400. Tidak terbatas. Doa saya itu yang Tuhan karuniakan kemampuan dan hikmat untuk mengelola setiap berkatnya. Sehingga setiap berkat yang dipercayakan dalam hidup saudara akan bertambah-tambah, akan berlipat kali ganda. Dan hidup saudara diberkati. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bersamamu Bapa. Kita pakai berdiri bersama. Ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Kedua tangan kita, katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Siapkan roti dan anggur yang akan kita pakai sebagai sarana mengikuti perjamuan kudus. Kalau ada yang belum mendapatkan, boleh angkat tangan. Petugas akan membantu saudara. Anda yang di rumah, dimanapun saudara secara online mengikuti ini, Anda bisa join bersama. Siapkan roti dan anggur. Anggur bisa Anda ganti dengan sirup atau teh, bahkan air putih. Pada intinya sarana yang kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan sikap menghormati Tuhan. Kita angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti itu, kemudian memecah-mecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini bukan roti biasa lagi. Tapi seperti kata Tuhan, inilah tubuhku, inilah tubuh Kristus. Dan yang kita lakukan, kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita manunggal di dalam Kristus. Yang percaya, mari dengan iman kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah engkau percaya yang kita lakukan saat ini adalah kita sedang masuk dalam persekutuan dengan darah Kristus. Apakah engkau percaya kuasa di dalam darah Kristus? Melalui darahnya dosa-dosamu dihapuskan. Digantikan kebenaran Kristus.
oleh kuasa darah Kristus, sakit penyakit saudara dilenyapkan. Alkitab berkata oleh bilur Kristus kita disembuhkan. Apakah engkau juga percaya bahwa Yesus Kristus turun ke dunia jadi miskin? Alkitab katakan supaya kita yang miskin jadi kaya. Artinya kuasa darah Kristus akan menghancurkan semua kutuk, semua kemiskinan, dan menggantinya dengan blessing, dengan berkat-berkat ilahi yang daripada Tuhan. Apakah Anda percaya? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan itu, angkat dua tangan saudara. Let's worship Him. Sembah Yesus. Sembah Dia. La basyara lamu. Shkira la basyara la basyara la basyara la basyara la basyara. Bawa hati kami Tuhan melekat dengan Tuhan. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Abide in you. We need you, Lord. We want you, Lord. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang ada belenggu-belenggu tertentu yang mengikat kita sehingga terus di dalam kemiskinan. Kayak nggak bisa keluar dari situ. Tapi saya mau berdoa, semua belenggu itu dipatahkan dan dihancurkan. Sehingga ada kemerdekaan dan kemenangan finansial terjadi dalam hidup saudara. Sebagian dari kita mungkin di dalam keterbatasan dan stagnan. Seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda itu kayak gak berdaya gitu. Anda sih baik-baik saja keadaan, tapi kayak gak bisa maju gitu, kayak tertahan. Tapi saya mau berdoa supaya change of level. Supaya perubahan level. Anda bisa naik level dalam hidup saudara. Itu benar-benar tembus dan terjadi dalam hidup saudara. Anda yang mau itu dan Anda yang percaya. Kita angkat dua tangan kita. Yang bisa bahasa roh. Anda berdoa dalam bahasa roh. Yang belum sudah berdoa dalam bahasa Indonesia. Semuanya arahkan hati sama Tuhan.